Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Jangan lupa, sebelum kita mulai, mohon tetap dukung kami dengan memberikan like, komen, subscribe, dan share channel YouTube kami. Terima kasih. Sungai Yarkon, yang pada awal tahun 2000-an mulai dianggap mati. Bagaimana kondisi ini bisa terjadi? Lihatlah, ada pipa-pipa yang membuang limbah langsung ke sungai. Ribuan pipa seperti ini secara rutin mengalirkan bahan-bahan yang tidak diinginkan, mulai dari limbah rumah tangga hingga bahan kimia industri. Namun, kerusakan sungai tidak hanya disebabkan oleh pipa-pipa tersebut. Penempatan bendungan dan pengalihan aliran air juga berkontribusi pada transformasi sungai menjadi saluran drainase, bukan lagi sungai yang seharusnya. Kondisi ini tampaknya cukup menyedihkan, sehingga mungkin sudah saatnya untuk melakukan perbaikan. Dan Israel melakukannya dengan cara yang sangat unkonvensional. Negara ini membuat keputusan untuk melepaskan beberapa ikan paling langka di dunia ke Sungai Yarkon. Ikan-ikan ini, yang telah punah di alam liar, seharusnya dilindungi dengan cara apapun. Namun mereka justru dikirim ke tempat yang tidak bersahabat. Menariknya, ikan-ikan ini telah dibesarkan dengan cermat di laboratorium selama bertahun-tahun di bawah pengawasan ketat dan dengan perhatian khusus untuk setiap individu. Ironisnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertahan hidup di sungai yang telah dihancurkan oleh manusia. Lalu, mengapa Israel berupaya menyelamatkan sungai dengan ikan yang jelas-jelas tidak dapat bertahan hidup di sana? Apa rencana di balik keputusan ini? Ikan-ikan langka ini, seperti Acanthrobrachmatelphenis, adalah spesies air tawar kecil yang hanya dapat ditemukan di Israel. Dengan jangkauan yang sangat terbatas, meliputi beberapa sungai dengan ekosistem yang terancam. Spesies endemik ini sebenarnya sudah menghadapi situasi yang memprihatinkan. Meski habitat mereka seharusnya tidak hilang, lambat laun habitat itu mengalami kemunduran. Dan inilah bencana yang sesungguhnya. Pada paruh kedua abad ke-20, Sungai Yarkon menjadi sumber air bagi kota-kota dan lahan pertanian. Semakin banyak air yang dialihkan, dan orang-orang merasa semuanya masih terkendali. Namun, sungai itu tidak mengering dalam sekejap. Spesies langka ini tidak memiliki cukup waktu untuk beradaptasi, dan alternatif bagi mereka pun tidak ada. Inilah awal dari kehancuran. Awalnya, ikan-ikan tersebut semakin sulit ditemukan. Hingga pada akhir 1990-an, para ahli biologi menyadari sesuatu yang mengerikan. Di lokasi-lokasi di mana spesies ini sebelumnya umum, mereka mulai menghilang sepenuhnya. Sejak itu, situasi hanya semakin memburuk. Pada awal tahun 2000-an, menjadi jelas bahwa ini bukan sekedar penurunan sementara. Spesies ini bahkan secara resmi dinyatakan punah di alam liar. Sederhananya, ikan-ikan tersebut kini sudah tak ada lagi di sungai-sungai Israel. Lalu, dari mana mereka mendapatkan ikan yang akhirnya dilepaskan ke sungai yang sekarat itu? Para ilmuwan berhasil menangkap lebih dari 100 ekor Acanthrobrachmatelphenis dan memindahkan mereka ke dalam kondisi buatan. Tidak ada rencana besar, lebih kepada upaya terakhir untuk menyelamatkan spesies ini sebelum terlambat. Mereka bertahan hidup berkat campur tangan manusia, berkembang biak di bawah pengawasan ketat tanpa lagi memiliki habitat alami. Secara ekologis, situasi ini tampaknya merupakan jalan buntu. Namun, hal tak terduga terjadi. Ikan-ikan tersebut mulai bereproduksi dengan sukses. Inilah momen harapan bagi spesies ini. Namun, muncul masalah besar ketika pihak berwenang di Israel memutuskan untuk melepaskan ribuan ikan kembali ke sungai yang sudah mati. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Sebuah aksi yang tampak gila. Di hadapan kita ada sebuah sungai yang sekarat. Meskipun Acanthrobrachmatelphenis pernah ditemukan di sini, melepaskan ribuan ikan ke dalamnya terdengar seperti tindakan sembrono. Mengingat mereka pasti akan menghadapi nasib yang sama seperti sebelumnya. Namun, pemerintah Israel tidak hanya berencana untuk membebaskan ikan-ikan itu begitu saja. Mereka menyadari bahwa mereka perlu melakukan hal yang tampaknya mustahil. Mengubah kondisi sungai yang telah berhenti berfungsi sebagai habitat.
masalah utamanya bukan hanya polusi. Sungai ini telah terhambat oleh penyumbatan, penumpukan sedimen, pertumbuhan tanaman liar, dan sampah. Air yang tergenang di iklim panas bukanlah aliran, melainkan jebakan yang mematikan. Tingkat oksigen menurun, menyebabkan pembusukan dan kematian ikan. Untuk mengatasi masalah ini, pada awal tahun 2000-an, tim dari Otoritas Sungai Yarkon dan Otoritas Alam dan Taman Israel mulai membersihkan saluran sungai agar aliran air dapat pulih. Apakah usaha ini berhasil? Tentu saja permukaan air mulai naik, genangan berkurang, dan oksigen kembali masuk ke dalam air. Meskipun belum cukup sempurna, perubahan ini cukup untuk mencegah kematian massal ikan. Namun ikan tetap membutuhkan air yang bersih. Sungai ini masih dibebani oleh limbah yang mengalir langsung ke dalamnya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Sederhana, mereka mengurangi sumber polusi utama dan mengalirkan air limbah melalui fasilitas pengolahan. Semua langkah ini diambil dengan logika praktis yang jernih. Ikan apapun yang dilepaskan ke sungai harus mampu bertahan hidup. Bukan hanya selama beberapa jam, tetapi selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Antara tahun 2002 dan 2003, kelompok pertama sekitar 5.000 ikan dilepaskan ke Sungai Yarkon. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Fakta yang membalikan semua harapan muncul. Ikan-ikan itu bertahan hidup. Mereka mulai berenang dengan normal dan hidup di jalur air yang dulunya telah hancur oleh tangan manusia. Tampaknya ini adalah sebuah kemenangan. Tetapi tak lama setelah itu, para ilmuwan menemukan kebenaran yang menyedihkan. Bertahan hidup tidak sama dengan pemulihan. Tanda terjelas dari sungai yang sehat adalah reproduksi. Dan hal ini tidak terjadi. Ikan-ikan memang ada di sana, tetapi masa depan mereka tampak suram. Dengan kata lain, meskipun Yarkon telah berhenti menjadi pembunuh, ia masih belum menjadi rumah yang layak bagi ikan-ikan tersebut. Jadi, apa yang hilang dari sungai yang seharusnya mendukung kehidupan ikan, tetapi gagal memberikan ruang untuk berkembang biak? Jawabannya cukup suram. Ikan-ikan itu tidak memiliki tempat bertelur. Telur-telur tidak memiliki permukaan untuk menempel. Dan anak-anak ikan tidak memiliki tempat untuk berlindung. Walaupun sungai itu tampak bersih, dari perspektif ikan, itu seperti gurun yang tandus. Inilah sebabnya mengapa Israel beralih ke fase berikutnya. Berusaha membangun kembali habitat secara bertahap, seperti merakit sebuah mesin. Apakah usaha ini membuahkan hasil? Antara tahun 2006 dan 2007, 9.000 ikan lagi dilepaskan ke Sungai Yon. Seiring waktu, mulai tampak bahwa ini bukan sekedar solusi sementara. Populasi ikan akhirnya mulai berkembang, dan status spesies ini mengalami perubahan. Ia tidak lagi dianggap punah di alam liar, melainkan dipindahkan ke kategori rentan. Tetapi pertanyaannya, apa yang terjadi dengan sungai dan kondisi ikan langka ini saat ini? Bangkit dari ambang kepunahan, Sungai Yarkon bukan lagi saluran pembuangan yang nyaman seperti pada paruh kedua abad ke-20. Pembuangan limbah tidak terolah dalam jumlah besar telah berhenti. Sumber polusi utama telah dihilangkan atau dikendalikan, dan sebagian besar air limbah sekarang diolah. Di atas kertas, situasinya terlihat lebih baik. Beberapa bagian sungai bahkan menunjukkan aliran yang lebih jernih dan stabil. Dan ikan dan tanaman yang sebelumnya tidak dapat bertahan di sini mulai kembali. Namun, di balik kisah ini terdapat kebenaran yang tidak menyenangkan. Meskipun pembuangan telah berkurang, masalah masih ada. Sesuatu harus dilakukan untuk menjaga kemajuan ini. Dari sinilah lahir program pemerintah Clean Yarkon. Tujuannya bukan hanya pembersihan sekali, tetapi pengawasan berkelanjutan. Dengan memblokir jalur polusi, memonitor pembuangan, dan meningkatkan kualitas aliran air. Tapi jika ini terdengar seperti solusi yang perfect, realitanya tidak sepenuhnya demikian. Pergerakan air masih belum dapat melindungi sungai dari satu ancaman besar yang bisa menghapus semua kemajuan ini dalam hitungan jam. Jadi, apa yang terjadi ketika hujan deras mengalirkan seluruh kotoran ke dalam sungai? Inilah sebabnya sistem pemantauan waktu nyata dipasang di sepanjang Sungai Yarkang. Sensor-sensor ini memantau kualitas air dan mendeteksi momen ketika terjadi masalah, terutama setelah hujan lebat. Sebelumnya, lonjakan pencemaran baru ditemukan setelah kejadian. Kini, lonjakan tersebut dapat terdeteksi secara langsung. Namun, masalahnya belum sepenuhnya teratasi.
Sebagian besar sungai Yaron masih belum secara resmi dianggap aman untuk berenang. Setelah hujan deras, indikator kualitas air dapat turun dengan tajam, menunjukkan bahwa sungai ini memerlukan pembersihan terus-menerus. Alam dalam kebijaksanaannya telah mengetahui siapa yang dapat melaksanakan tugas ini dengan lebih baik daripada siapapun. Dalam hal ini, pahlawan super yang tak terduga muncul. Untuk memahami bagaimana pembersihan sungai dapat dipercepat, mari kita lakukan perjalanan singkat ke wilayah di mana polusi tidak hanya terjadi di satu titik. Mari kita lihat Sungai Mississippi. Sistem besar ini mengumpulkan air dari hampir setengah wilayah Amerika Serikat. Di sini, masalah pencemaran sangat kompleks. Tidak cukup hanya membangun beberapa instalasi pengolahan air dan berharap masalahnya selesai. Polusi di Mississippi terbentang luas, datang dari limpasan lahan pertanian di berbagai negara bagian, dan limbah dari lokasi industri di sepanjang tepian sungai. Ukurannya yang sangat besar membuat pengendalian semua sumber pencemar tampak tidak realistis. Lalu, apa solusinya? Salah satu jawabannya terletak pada organisme yang dulunya melimpah di sini. Kerang air tawar. Moluska ini hidup di dasar sungai dan hampir tidak bergerak. Meskipun demikian, selama beberapa dekade, mereka berfungsi sebagai penyaring alami. Lihatlah makhluk kecil yang tampaknya tidak mencolok ini. Ia dapat menyaring antara 2,6 hingga 10,6 galon air setiap hari. Spesies yang lebih besar bahkan dapat melakukan lebih banyak lagi. Koloni terdiri dari ribuan ekor kerang dapat menyaring ribuan galon air melalui tubuh mereka setiap harinya. Bagaimana cara kerja mereka? Alam telah merancang sistem ini dengan sempurna. Kerang menyerap air, mengalirkannya melalui tubuh mereka, dan menjebak partikel-partikel tersuspensi, seperti bakteri, alga mikroskopis, dan bahan organik lainnya. Air yang lebih bersih mengalir kembali keluar, sementara zat-zat yang tidak diinginkan diproses atau mengendap di sedimen dasar. Ketika jutaan kerang hidup di dalam sungai, mereka secara terus-menerus menyaring volume air yang sangat besar, siang dan malam. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan menarik. Jika kerang merupakan penyaring alami yang hebat, kemana perginya jutaan kerang itu dari Sungai Mississippi? Sebenarnya, kerang-kerang tersebut tidak hilang sepenuhnya. Jumlah mereka hanya menurun drastis. Polusi datang dalam berbagai bentuk, dan beberapa di antaranya bahkan dapat membunuh kerang. Selain itu, pengerukan dan banyaknya bendungan yang memperlambat dan menahan aliran air juga berkontribusi pada penurunan populasi organisme penyaring air kecil ini. Akibatnya, orang-orang telah menghadapi tantangan yang signifikan dan sulit. Bagaimana cara mengembalikan kerang ketika mereka terus-menerus menghilang? Disinilah strategi kompleks mulai berperan. Kerang dibiarkan di laboratorium dan tempat penetasan dengan meniru siklus hidup alami mereka, di mana larva sementara menempel pada ikan. Setelah kerang muda tumbuh, mereka dilepaskan ke bagian dan anak sungai terdekat yang kualitas airnya telah membaik, atau di mana ada peluang besar untuk bertahan hidup. Strategi ini telah menunjukkan hasil yang nyata. Contohnya, Museum dan Akuarium Sungai Mississippi Nasional bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Marga Satwa AS, serta negara bagian Iowa. Antara tahun 2010 dan 2017, mereka berhasil melepaskan lebih dari 60.000 kerang muda. Dan hasilnya, kualitas air benar-benar membaik. Yang lebih penting, populasi organisme penyaring air ini terus meningkat. Namun, ada satu masalah yang serius. Kerang ternyata sangat sulit untuk dibudidayakan. Bahkan di tempat pembibitan, siklus hidup mereka sangat kompleks, meskipun tampak sederhana. Lalu, apa yang dapat dilakukan? Inilah saatnya Dale Hollow National Fish Hatchery ambil peran. Staf di pusat ini tampaknya memiliki pengetahuan mendalam tentang kerang air tawar. Pada tahun 2013 dan 2014, mereka menginfeksi ikan inang dengan larva kerang dan menempatkannya dalam sangkar gantung di waduk setempat. Metode ini terbukti berhasil.